Silakan masuk Bu Putri. Silakan duduk dulu. Ya, terima kasih Bu. Gimana tidak Mbak Putri hari ini? Lumayan baik Ibu. Oke. Mbak Putri habis dari rumah atau dari mana? Ini buat kelas. Habis kelas? Iya, betul. Kelas apa? Kelas matematika Ibu. Kelas apa? Oke. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu mengenai kos hari ini ya. Hari ini mungkin akan diperkirakan prosesnya sampai 15 menit, dan mungkin nanti apa yang mungkin Mbak Putri ceritakan insya Allah akan terjaga rahasianya dan aman. Jadi Mbak Putri bisa ngomong apa yang Mbak Putri rasakan, apa yang Mbak Putri bisa ungkapkan gitu. Oke, kira-kira Mbak Putri tahu nggak kenapa Mbak Putri itu datang ke ruang konseling hari ini? Nggak tahu Ibu. Kurang tahu. Nggak tahu Ibu. Oke. Karena di sini udah namanya dari wali kelas bahwa ternyata selama ini Mbak Putri itu sering mengumpulkan tugas itu telat gitu. Kadang pas jam tidak tepat mengumpulkan tugas, dan ternyata juga secara prestasi akademik juga menurun gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Mbak Putri, ada apa? Karena saya ini loh, karena kalau di rumah saya main game terus Bu. Main game, kalau TikTok jadi saya suka ngumpul tugas Ibu. Jadi saya ngumpulnya mepet, kadang lebih dari deadline-nya Ibu. Jadi kayak karena suka main game itu. Selain itu apa? Ini sih Bu, kayak suka ke aplikasi video-video pendek, Kayak Instagram, Instagram, TikTok gitu Ibu. Kayak saya kecanduan itu, kayak kadang kayak 2 jam 3 jam gitu. Jadi berimbasnya sama tugas-tugas saya yang kayak saya ngerjainnya buru-buru yang penting selesai. Jadi Mbak Putri ini sering menunda tugas tuh karena Mbak Putri ini suka scroll kayak ya menunda kayak biar scroll Instagram, TikTok ya, terus habis itu kayak main game juga gitu. Apa sih dampaknya Mbak Putri? Ya itu Bu, saya juga nilai saya jadi pada turun. Yang awalnya saya bisa masuk ranking 10 besar, tiba-tiba saya jadi ranking agak-agak akhir. Jadi Mbak Putri udah menyadari belum itu bahwa apa ya itu dampak negatif buat Mbak Putri gitu, karena secara prestasi juga menurun kan, nilai maksudnya secara tugasnya juga nggak sempurna gitu kan. Iya, betul. Saya juga menyadari bahwasanya prestasi akademik saya menurun karena kan saya suka mengabaikan tugas saya, suka menunda tugas saya gitu. Nah, kalau dari ini ya, dari sudut pandang saya sebagai guru BK, bahwa kan Putri kondisinya suka menunda tugas, menjalankan tugas, mengumpulkan tugas telat gitu ya. Terus juga Mbak Putri prestasinya jadi menurun gitu. Itu juga mungkin dari sepenggal ayat di surat Al-Asr bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, yang dimana kerugian ini kayak tadi menunda bekerja, menunda mengerjakan tugas, yang dimana juga itu kan sebuah kerugian ya, kayak lebih
melakukan aktivitas yang negatif kayak tadi ya, scroll media sosial, Facebook, Instagram, terus main game gitu. Nah kalau dari Mbak Putri sendiri nih, apa sih yang ingin Mbak Putri itu solusinya apa untuk Mbak Putri? Ya, karena Mbak Putri udah tahu ya, udah menyadari bahwa itu dampaknya negatif buat aku. Kira-kira apa yang perlu aku lakukan gitu? Ini sih paling kayak mengurangi penggunaan handphone dan main game kalau itu dikurangi. Terus kemudian kalau misalkan diberi tugas itu diusahakan untuk segera diselesaikan biar nggak ditumpuk-tumpuk atau ditunda-tunda gitu. Jadi sekarang skala prioritas itu mengerjakan tugas dulu. Oke. Nah kalau boleh nih, mungkin Mbak Putri bisa mengisi kayak menjadwalkan gitu. Saya Mbak Putri dari mungkin sekolah, karena sekolah, terus habis itu Mbak Putri sorenya ngapain? Kan karena kita sekolah sampai jam 3 ya. Terus habis itu nanti baru sorenya Mbak Putri ngapain, Mbak Putri ngapain. Jadi Mbak Putri bisa untuk menjadwalkan gitu. Apa sih dan apa sih yang perlu aku untuk lakukan gitu kan, untuk mengerjakan tugas itu kapan gitu, agar biar nggak menunda terus kan Mbak ya. Ini loh. Oke, di sini Mbak Putri udah membuatkan jadwal ya, seperti bangun pagi itu biasa bangun pagi jam 5. Jam 5 Ibu. Terus tuh siap-siap untuk sekolah, lalu habis itu belum sekolah bisa diantar atau di ini? Diantar Ibu kalau perlu. Diantar. Oke. Terus habis itu sorenya itu les. Les ya Ibu. Oke, semalamnya baru mengerjakan tugas. Betul. Oke, semoga aja Mbak Putri bisa apa ya lebih konsisten dulu kali ya, pelan-pelan untuk bisa menjadwalkan dulu ininya. Karena kan juga apa dari niat dulu gitu kan ya. Seperti ada hadis yang ini innamal a'malu binniyat ya kan. Satu dinilai. Iya betul. Oke, nanti mungkin Ibu ingin lihat lagi dalam seminggu ke depan apakah Mbak Putri bisa konsisten, terus bisa mengikuti melaksanakan dari hasil jadwal ini Mbak Putri gitu. Oke, gimana menurut Mbak Putri, ada yang ingin Mbak Putri sampaikan kembali atau gimana? Ya harus Ibu saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah memanggil saya. Jadi saya sadar bahwasannya saya perlu berubah untuk kebaikan diri saya, yaitu agar hasil belajar saya tidak di bawah lagi. Seperti itu sih. Terima kasih ya Mbak Putri sudah mau hadir juga di konseling kali ini. Saya yakin Mbak Putri insya Allah bisa konsisten, sedangkan Mbak Putri itu juga niat dan yakin bahwa Mbak Putri bisa untuk berubah menjadi lebih rajin lagi, lebih bisa apa ya, prestasinya juga akan menurun lagi gitu. Oke. Terima kasih ya Mbak Putri. Mungkin di sini pelajaran apa? Di sini ini Bu, pelajaran pengalaman Ibu.
Oke, mungkin siap-siap dulu kan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya.